بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 9 SMP, PMS dan SMP unggulan Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Walaupun situasi masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Mari kita saling mendoakan untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita dan orang-orang yang sedang terpapar virus corona untuk segera diangkat penyakitnya. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke anak-anakku sekalian, kelas 9 khususnya ya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang akhlak ya. Kitabnya adalah Ta'limul Muta'allim. Kalau kalian di rumah punya kitabnya bisa dibuka halaman 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati halat ta'allumi. Fasal tentang niat ketika belajar. Summa la buddalahu. Wajib bagi orang yang mencari ilmu minan niyati, berniat fi zamanit ta'allumil ilmi, ketika belajar. Idzin niyatu, karena niat hiyal aslu, adalah inti, fi jami'il ahwali, di segala sesuatu. Jadi niat itu adalah awal dari segala sesuatu. Kita mencari ilmu harus dengan niat. Tidak lain niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan niat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala sesuatu amal, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kita mau menuntut ilmu harus diawali dengan niat. Kita mau belajar juga harus diniati. Kita mau beribadah, mau sekolah, mau bersedekah, yang penting itu adalah perbuatan yang baik. Kalau kita awali dengan niat, itu adalah satu kelebihan. Karena amal-amal yang kita niatkan dengan ridha Allah itu akan menjadi amal akhirat. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu amal perbuatan diniatkan dengan selain kepada Allah. Keberkahannya itu akan hilang. Amal perbuatan sekecil apapun kalau kita niatkan kepada Allah, itu nanti akan menjadi amal akhirat. Yang berarti apa? Kalau menjadi amal akhirat, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wayang bagi, dan seharusnya ayyan wiyal muta'allimu bi talibil ilmi, hendaknya berniat bagi orang yang mencari ilmu ridhallahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah ta'ala, wa darul akhirata,
dan bekal untuk akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan an nafsihi, pada diri sendiri. Wa ansairil juhali, dan dari semua orang-orang yang bodoh. Wa ihya ad-dini wa ibqa al-islam, dan menghidupkan agama Islam, wa ibqa al-islami, dan menegakkan agama Islam. Di samping kita mencari ilmu adalah karena ridho dari Allah, juga mencari ilmu harus kita niatkan untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, kemudian terhadap orang-orang yang tidak mengerti. Karena kita manusia biasa, beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu sudah diberi kelebihan oleh Allah, jadi tidak belajar ya, sudah diberi ilmu langsung oleh Allah. Kalau kita sejak lahir sampai kita menjadi dewasa, harus kita menuntut ilmu, belajar agar kita menjadi orang yang cerdas ya. Jadi mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, dan juga kebodohan-kebodohan yang ada pada orang lain. Karena kita sudah menuntut ilmu, kita sudah mencari ilmu, sudah mendapatkan apa yang kita cari, maka ilmu itu kita harus mengajarkannya kepada orang lain, menghilangkan kebodohan kepada orang lain. Dan juga mencari ilmu adalah untuk menegakkan agama Allah. Karena dengan ilmu agama Islam dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang dan seterusnya nanti sampai hari kiamat akan tetap langgeng. Agama Islam akan terus berkembang ya, di permukaan bumi ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya orang-orang yang terus mencari ilmu ya, seperti kalian anak-anakku. Wa yanwi bihi syukra, kemudian berniat mencari ilmu harus dengan mensyukuri ala ni'amil akli, atas nikmat akal pikiran ya. Wa sihatil badani, dan sehatnya anggota badan. Wa la yanwiya bihi iqbalan nasi ilaihi, dan harus berniat untuk, dan tidak boleh berniat untuk mencari perhatian orang lain. Walastijlaba, dan tidak untuk memperkaya diri, khotomid dunia, materi dunia, wal karamata, dan kedudukan yang indah sultani, di mata para pemimpin. Menuntut ilmu itu juga termasuk adalah menggunakan akal pikiran kita sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat akal, ditambah adalah nikmat kesehatan. Jadi akal pikiran kita itu untuk apa? Ya harus kita gunakan untuk belajar, untuk memahami ayat-ayat Allah ya, untuk memahami segala sesuatu yang Allah diciptakan di permukaan bumi ini. Jadi tidak kita sia-siakan. Sebagai bentuk rasa syukur kita mencari ilmu adalah rasa syukur kita terhadap Allah yang telah memberikan akal pikiran dan tubuh yang sehat untuk kita. Dan tidak boleh ya kita mencari ilmu untuk memperkaya diri, dan juga tidak boleh kita mencari ilmu untuk mencari kedudukan di hadapan para pemimpin. Kalau seseorang sudah memiliki ilmu, insya Allah dunia akan mengikutinya dengan sendirinya. Kalau orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai ilmu itu di masyarakat akan disegani, akan dihormati.
Oleh karenanya anak-anakku sekalian harus tetap semangat ketika mencari ilmu. Jangan sia-siakan waktu 3 tahun kita di pondok, 6 tahun kita di pondok pesantren, jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita gunakan waktu di pondok pesantren dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar ketika kita mencari ilmu, mendapatkannya dengan berkah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi akhlak kitab Ta'lim Ulum Ta'lim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.